Mari sama-sama kita dengar. Dari zaman kolonial hingga saat ini, jejak sejarah pendidikan di Indonesia. Untuk merefleksikan kembali perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Kini, Indonesia telah mencapai kemajuan pesat di bidang pendidikan. Banyak sekolah dan universitas yang berkualitas yang menghasilkan lulusan yang kompeten. Pendidikan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, tetapi juga membangun karakter bangsa yang berakhlak mulia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tunjangan kualitas pendidikan, tanpa daerah maju dan daerah kecil juga masih cukup lebar. Pendidikan yang cukup tinggi juga menjadi masalah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Mari kita jadikan pendidikan sebagai alat untuk membangun pendidikan yang lebih maju dan sejahtera. Demikian, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus terus berjuang untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk masa depan bangsa. Dengan pendidikan, kita dapat meraih cita-cita dan membangun Indonesia lebih baik. Sebelum kemerdekaan, pendidikan di Indonesia didominasi oleh Belanda. Pada tahun 1854, pendidikan hanya mendidik calon pegawai, tidak memperhatikan kebudayaan. Rakyat hanya diberikan pelajaran dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung seperlunya saja. Pada saat masa penjajahan, pendidikan digunakan sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai kolonialisme. Murid-murid diajarkan untuk menghormati Belanda dan budaya mereka. Bahasa Indonesia pun baru diajarkan setelah Sumpah Pemuda tahun 1928. Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia juga diiringi dengan perjuangan untuk pendidikan yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional, mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa merupakan sekolah yang berlandaskan pada filosofi pendidikan yang berpusat pada anak. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, baik secara jasmani maupun rohani. Lantas, apakah kita sudah merdeka? Pada awal kemerdekaan Indonesia, tahun 1945, sistem persekolahan dan kurikulum pendidikan dirancang sesuai dengan tingkat kelas. Dan ada 8 jenis pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, pendidikan tinggi republik, dan pendidikan berbasis. Indonesia terus berbenah diri dalam bidang pendidikan. Pemerintah mendirikan sekolah-sekolah negeri di seluruh pelosok negeri. Pendidikan pun menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional. Banyak pemuda yang berbondong-bondong melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan mereka ingin menjadi generasi penerus bangsa yang berilmu dan berwawasan. Perkembangan teknologi pun turut mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia. Internet dan media sosial membuka akses informasi yang lebih luas bagi para pelajar. Pembelajaran online pun mulai marak diterapkan di berbagai sekolah dan universitas. Hal ini memungkinkan para pelajar untuk belajar kapanpun dan dimanapun yang mereka mau. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, kita pasti bisa mencapai tujuan. Ayo, teruslah belajar dan berkarya. Mari kita wujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional masih panjang. Marilah kita bersama-sama